punya iman setipis debu, tapi orang itu pernah bersolawat misalkan di masa hidupnya. Ya entah itu bersolawat di saat pernikahan, habis itu tidak bersolawat gitu maksud saya. Apakah itu termasuk masih umatnya Rasulullah seperti itu, Ustaz? Ya, mungkin ini bisa kita sambung ke yang kemarin kan, masih ingat kajian kemarin ya. Nah, betul Ustaz. Kita nyambung. Ya, umat Rasulullah itu kemarin kan dibagi jadi tiga. Dibagi jadi tiga. Nah, seperti pertama, itulah. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Ya. Ada yang sepertiga itu masuk surga tanpa hisab. Nah, yang kedua nanti ada yang berdosa, ya, dosanya banyak, dia itu ya Islam, tapi juga masih maksiat, dosanya banyak, ya, dan diampuni oleh Allah sehingga akhirnya juga masuk surga. Itu umat Rasul yang sepertiga kedua. Yang terakhir kemarin saya katakan, dia itu enggak punya kebaikan sama sekali. Bahkan di dunia nih, di dunia. Bahkan Jibril itu, malaikat yang disuruh, dia itu melihat, loh, ya Allah, saya enggak melihat kebaikan sama sekali di orang ini. Seperti saya. Jadi kamsalil jibal, dosanya seperti gunung, undung-undungan kayak gunung. Jadi yang terlihat di akhirat tuh hanya dosa. Dosa tangan saya mau ke situ, ke sana, ke sini. Ya terus gimana Ustaz? Monggo ngopi dulu ben tambah makmur, sambil ngaji sambil mencari ilmu, bekal hidup dunia sampai akhiratmu. Lewat konten channel YouTube Ngopi Koplak Mulyono yang selalu menghibur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah saudara yang saya kenalkan tadi, Ustadz Junaidi, dan beliau jadwalnya itu padat. Jadi ini kemarin saya tolong Ustadz, ini saya mau ngasih acara kasihan saudara-saudara yang sudah menikmati menonton di channel YouTube Ustadz Junaidi dan oleh konten-konten yang lain kayak gitu. Makanya beliau mengesempatan agak malam ini sebenarnya. Jadi karena ini kesempatan di bulan Maulid Nabi, maka saya akan bertanya, karena saya kan ingin lebih banyak tahu lagi untuk menampung ilmu seperti itu. Ngeten Gus, niki kan di daerah kulon iki kan nek mulutan niku, maaf bahasanya campur-campur mawon nggih. Campur ya, enggak apa-apa, yang penting ya bahasa ya Jawa kan niku ya. Iya. Kok tiang-tiang niku ketika mulutan niku setiap wilayah nopo beda di antara nak teng kelahiran kula teng daerah Jember mriko, daerah Madura niku mulutan niku luar biasa. Tapi teng mriki niku hanya sekedar pada intinya niku nopo niku sami mawon cara penghormatan tentang kelahiran Rasulullah niku. Iya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Jadi kalau menurut saya, masalah tradisi itu kan beda-beda. Itu tradisi ya? Maksudnya tradisi itu ya cara-cara untuk meluapkan rasa cintanya pada Rasulullah. Tiap daerah kan berbeda-beda. Beda-beda. Mungkin di daerah jenengan lebih meriah, kan bisa. Di daerah lain mungkin ya sederhana. Nah, tapi yang jelas intinya di situ kan sama. Inti dari peringatan Maulid di situ kan memuliakan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Nah, yang dimana beliau ini kita tahu kan termasuk Nabi yang terakhir, Nabi yang nanti akan memberikan kepada kita syafaatnya, khusus nanti ada nama syafaatul udhma nanti di akhirat. Itu nanti yang bisa memberikan kan hanya Rasulullah. Oh, seperti itu ya. Yang kita harapkan kan itu. Ketika bulan Maulid ini memang di daerah-daerah itu banyak yang membuat acara Maulid Nabi. Semeriah mungkin. Ya, itu rasa untuk mewujudkan rasa bersyukur kita atau menggebu-gebu untuk meluapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan harapan kan nanti kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebenarnya dalam hadis yuksharul mar'u ma'aman ahabba. Jadi ada hadis
bahwa nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, ya otomatis kita nanti akan berkumpul dengan Rasulullah ketika di akhirat. Seperti itu. Tapi kalau tradisi itu ya Ustadz ya, misalkan saya punya dana sampai 30 juta, Ya. saya meriahkan, Ya. terus saya sholatnya tidak apa ya, masih tersisihkan gitu loh. Apakah itu termasuk cintanya itu gimana gitu loh maksud saya? Kalau sudah itu ya kita berdoa saja lah. Siapa tahu dengan berawal dari rasa cinta kepada Rasulullah, dengan kita mungkin punya harta, kemudian kita luapkan ya tak? Ya. Karena itu cinta Untuk kepada berbagi Rasulullah, kan ya. seperti itu. Ya harapannya nanti ya dengan berkahnya itu kita akan dapat hidayah dari Allah, akan lebih dituntun lagi oleh Allah untuk lebih mudah atau apa ya lebih bisa menjalankan syariatnya. Ya apa-apa dulu lah Jadi, mungkin kalau Karena seperti itu. sudah apa ya, menyedekahkan sebagian rezekinya itu ya Ustadz ya. Mm. Luar biasa. Nah itu saudara ya, apabila kita mencintai Rasulullah dengan niat dari hati, maka Rasulullah lebih cinta katanya Ustadz. Makanya dari tadi saya kan masih ingin tahu, tapi belum sampai di sini. Masih banyak yang pertanyaan saya Ustadz malam ini Ustadz. Iya. Karena Ustadz sulit sekali undangannya. Jadi di kesempatan kali ini saya masih banyak. Jadi kalau orang sudah meluapkan rasa cinta lewat rezeki, apalagi lewat bersolawat, Ya. langsung belum rezekinya ikut, mana lagi kita masih menyedekahkan rezekinya gitu ya Ustadz ya. Jadi itu lebih mudah lagi dapat hidayah kan seperti itu Ustadz ya. Agar sama saudara-saudari di luar sana itu biar itu Ustadz, biar apa ya, yang punya rezeki lebih gitu maksud saya, biar ikut bersedekah gitu Ustadz. Ya selain itu apa lagi Ustadz? Ini ada cerita itu ya. Mungkin cerita ini juga sudah familiar. Ya. Familiar sudah sering disampaikan. Ya. Jadi dalam sejarah itu kan Rasulullah itu punya paman. Paman Rasulullah itu bahkan sudah dinas oleh Allah menjadi ahli neraka. Mengerikan ya. Ya, itu paman Rasulullah. Paman Yang- kandung. Ya paman. Nah, namanya Abu Lahab itu. Oh. Nah, yang kita tahu di dalam Al-Quran kan ada dinas dalam surat Al-Lahab itu kan. Al-Ahab ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, itu kan menceritakan tentang bahwa nanti Abu Lahab ini akan menjadi akan di dalam neraka. Itu karena memang dia memusuhi Rasulullah dan pamannya sendiri. Paman sendiri. Nah, meskipun seperti itu, dia sudah dinas masuk neraka, tapi dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena sejarahnya itu gini, orang zaman dulu, bagi zaman jahiliyah itu kan, Ya. kalau dia itu orang itu kok punya anak atau keturunan laki-laki sangat gembira, bahkan dibanggakan sekali punya anak laki-laki itu. Nah, dalam sejarah sampai ketika punya anak perempuan itu ada yang dikubur hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Oh gitu ya. Itu zaman jahiliyah. Jangan jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga ketika Rasulullah ini dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah dan itu ya, laki-laki Abu Lahab ini saking bahagianya pada Karena kelahiran punya Rasulullah. keponakan laki-laki. Laki-laki. Yaitu sampai memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini ya Budaknya pamannya itu. budaknya pamannya. Karena punya ponakan laki-laki. Laki, budaknya itu Saking bahagianya sampai budaknya itu dimerdekakan, dimerdekakan. disuruh menyusui Nabi Muhammad. Nah, Subhanallah. keponakannya ini. Dulu kan ada adat seperti ada tradisi seperti itu, punya anak itu kan terus disusukan orang lain ya kan. Yang nanti dalam sejarah Rasulullah pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah Halimatus juga. Sa'diyah, ya. Tapi sebelum Halimatus Sa'diyah itu beliau disusui oleh Suwaibah. Nah, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab tadi ya, yang dinas masuk neraka ini ya. Itu karena wujud bahagianya. Ternyata meskipun Abu Lahab ini di dalam neraka, ya, tapi ketika hari Senin, setiap hari Senin dalam riwayat banyak riwayat menerangkan setiap hari Senin dia itu mendapat syafaatnya Rasulullah. Dari jari-jarinya bisa keluar air untuk minum. Dia di neraka. Kenapa? Karena neraka, iya, karena pada hari Senin kelahiran Rasulullah beliau bahagia dan memerdekakan budaknya. Nah, Subhanallah. ini kalau kita ambil kesimpulan gitu. Abu Lahab yang kafir, nah, dia dinas masuk neraka, tapi karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah
sampai memerdekakan budaknya dapat syafaat meskipun di dalam neraka. Nah ini tiap hari Senin ada keringanan Oh, siksa. tiap hari Senin. Iya, tiap hari Senin ada keringanan siksa. Selain hari Senin, Disiksa lagi. Nah, itu saudara. Yang belum saya dengar selama ini, baru kali ini. Iya. Jadi orang kafir saja, sebut saja lah orang kafir, Iya. memang orang kafir. Ya. Jadi nggak usah embel-embel apa ya, memang orang kafir. Ya. Orang kafir saja hanya merasa bahagia, merasa karena lahirnya saja Allah mengampuni setiap hari Senin. Apalagi kita sebagai Ya, orang umatnya umatnya Rasulullah, ya, Islam sekalian, beriman. iman kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi di bulan Maulud ini penuh syafaat ya bagi orang yang mengamalkan, bersolawat, berpanjanjen, Ya. yang tidak berpanjanjen mendengarkan. Kalau syukur-syukur ada rezeki dikirim ke masjid, ke musola, luar biasa. Itu kan yang namanya cinta itu kan butuh pembuktian. Butuh pembuktian, Nah, betul, biasanya betul. Seperti itu. Seperti biasanya ya Nah, seperti saya misalkan ada nembak ya, ya. saya cinta, tidak cukup dengan Tidak cukup kata-kata, dengan kata-kata. wujudkan. Wujudkan. Betul sekali. Ya. Selain itu apa lagi daripada syafaat Rasulullah? Yang saya katakan tadi ya, jadi termasuk syafaatnya Rasulullah itu nanti diberikan itu namanya syafaatul udhma tadi. Jadi syafaatul udhma itu ini nanti di akhirat ketika di yaumul mahsyar, ketika orang-orang dikumpulkan Setelah hari kiamat. ketika akan ya hari kiamat, kemudian ada yaumul mahsyar, Iya. orang dikumpulkan. Nah, pada waktu itu kan penderitaan sangat. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu matahari diturunkan sampai dekat dengan kita sehingga panas. Jadi memang sangat susah sekali pada waktu itu. Apalagi ada orang-orang itu sudah berpikir nanti saya bagaimana, dulu saya seperti ini. Nanti Jadi saya masuk matahari neraka sangat dekat dengan kita. dengan kita. Ada riwayat seperti itu. Itu ketika yaumul mahsyar. Padahal saat ini matahari itu Jauh sekali ya. jauh sekali. Itu sudah Panasnya panas. sudah seperti itu. Apalagi Di dekat. iya. Nah selain itu tadi ada yang kan kita sudah bingung kan, bingung ini nanti saya bagaimana. Dulu ketika saya di dunia seperti orang-orang yang jelas pada waktu sudah wah mikir awal dewe itu bingung, kebingungan pada saat mahsyar itu. Mikir dirinya sendiri Terus, wah sudah bingung. bisa bingung. Lalu bagaimana dengan anak kita, dengan anak istri misalkan, saudara? Ya, gak ingat kadang Sudah ambil. Mikir dirinya kita masing-masing. sudah masing-masing. Berarti nggak sama seperti kita di dunia mikir saudara, mikir ini tetangga. Kalau dalam sejarah sudah nggak bisa mikir itu sudah. Berarti kalau sudah di sana tergantung kembali lagi kepada amal perbuatan Ya, di dunia. Termasuk salah satunya syafaat ya. Ya. Ya Ustaz ya. Jadi karena di situ kan penderitaannya sangat ya pada yaumul mahsyar itu Ya. untuk menghilangkan itu dalam sejarah itu ya dalam hadis itu katanya itu orang-orang ini sama datang kepada Nabi Adam dulu karena memang kita semua kan keturunan Nabi Adam, kita minta kepada Nabi Jadi Adam, umat itu datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam dulu minta supaya Termasuk kita ini. iya kita kan turun Nabi Adam Oh Bani Adam. gitu. Jadi kita matur Nabi Adam, ya Nabi Adam, engkau adalah orang tua kami yang pertama, nyampaikan seperti Betul itu. ya. Iya. Kami sekarang sedang kesusahan pada hari ini, tolong mintakan kami syafaat atau pertolongan kepada Allah. Di situ Nabi Adam jawab, maaf saya nggak bisa, karena dulu saya pernah ya salah kepada Allah ketika saya dilarang memakan buah kuti, saya makan buah kuti. Saya pada hari ini nggak berani. Alasan yang tepat. Iya, saya nggak berani memintakan syafaat pertolongan engkau kepada Allah. Jadi secara tidak langsung Adam. Nabi Adam itu menolak ya. Ya, merasa dia nggak pantas. Nggak punya- pantas. Ya, Dan Nabi Adam memikir dirinya sendiri juga kan. dia pernah merasa berdosa dulu ketika dilarang ternyata. Nah, kemudian pindah ke nabi yang lain yang banyak Nabi Ulul Azmi lah di situ ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga merasa nggak pantas. Kenapa? Karena dia pernah mendoakan umatnya supaya dia ada. Oh Yang iya sampai ya. banjir bandang ya. Oh kan ada kisahnya Nabi Nuh yang pengikutnya Ya. tenggelam gitu. Iya, tentu. Oh, Ya. jadi nanti umat ini juga mengadu kepada Nabi Nuh seperti itu ya Iya. Ustaz ya. Terus ke Nabi Nuh merasa nggak mampu lagi kepada Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim Khalilullah, wah Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, gitu ya, kasihnya Allah Khalilullah. Mintakan kami syafaat. Nabi Ibrahim juga nggak berani, juga menolak. Nah, setelah pindah-pindah terakhir kepada Nabi Muhammad. Cerita singkatnya kepada ya, Nabi Agung singkatnya Muhammad SAW. Ketika seperti itu, kemudian Rasulullah bersujud memintakan syafaat. Nah, setelah itu Allah merintahkan, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya, aku berikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat-umatmu. Sehingga semua umat makanya dapat syafaat besar-besaran dari Rasulullah itu. Nah, itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma, ya. Berarti Rasulullah itu bukan di masa hidupnya bisa memberi syafaat ya Ustaz ya? Iya. Setelah Rasulullah sudah wafat pun masih bisa ya memberi syafaat? Masih bisa. Bahkan dalam satu hadis ini yang saya ini baca ya, dari Abi Hurairah ini mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Jadi setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, doanya Rasulullah ini tidak digunakan juga di dunia. Nah, kenapa? Ternyata doa beliau dan aku sembunyikan doa yang mustajabah ini yang diberikan oleh Allah, hak doa mustajabah ini ya untuk apa? Untuk nanti sebagai syafaatku untuk umatku nanti ketika di hari akhirat. Itu nanti syafaatul umat. Jadi kecintaan Nabi kepada umat sampai seperti itu. Lalu kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga kita ini termasuk orang yang paling cinta. Misalkan Ustadz misalkan cinta kepada Rasulullah. Menurut orang lain, yang menilai kan orang lain. Ustadz itu sudah dekat, katakanlah dekat. Kebanyakan bahasanya orang desa kan seperti itu. Orang itu dekat dengan Allah kan gitu kan. Orang itu baik. Misalkan saya iri pada Ustadz, saya harus lebih cinta daripada Ustadz. Misalkan seperti itu, iri seperti itu, di mana hukumnya Ustadz? Nggak apa-apa. Iri kalau di dalam hal kebaikan kan nggak apa-apa. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iri yang termasuk iri berbelas seperti itu. Jadi sama ada orang yang rajin beribadah, kita iri. Nah, maksud saya seperti itu Ustadz. Seperti itu, bahkan nggak apa-apa. Misalkan Ustadz zikir bersolawat 1000, saya ingin bersolawat 2000 misalkan, tidak apa-apa ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah saudara-saudari coba dengarkan nih. Jadi dalam Islam itu ya, ketika Rasulullah itu, para umat tadi katanya Ustadz itu kan minta ke Nabi Adam sampai ke Nabi terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Mulai dari hari ini, saudara-saudari, semoga dengan adanya penyampaian dari Ustadz Junaidi, semoga bisa memberi manfaat yang insya Allah jarang didengar. Semoga dengan lewat channel ini bisa bermanfaat. Dan ini belum ini saja, masih banyak yang saya tanyakan. Terus selain itu apa lagi Ustadz? Kalau masalah cinta kepada Rasulullah diantaranya, saya itu pernah baca dalam kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini yang ngarang beliau Rois Akbar, dulu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari. Dia punya kitabnya Nurul Mubin. Nah, di situ beliau mengutip sebuah hadis bahwa ada orang Badui. Badui itu orang Arab, pedesaan. Ya, pernah sowan kepada Rasulullah. Dia menanyakan mata saya Rasulullah, kapan hari kiamat itu Rasulullah? Ya, bertanya seperti itu. Nah, Rasulullah tidak langsung menjawab. Dia langsung menjawab. Ternyata Rasulullah balik bertanya pada orang tersebut, ma'adatta lah, engkau kok bertanya tentang hari kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Seperti itu ya. Nah, ternyata orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu nggak punya amal sholat yang banyak. Katakanlah kalau orangnya ya mungkin yang dilakukan hanya sholat fardu saja mungkin ya. Jadi mengatakan saya tuh sholatnya juga nggak banyak, pokoknya sholat fardu dok mungkin seperti itu, sunatnya enggak mungkin ya. Wala bika roti siam, juga tidak dengan banyak puasa enggak.
wala bi kasri sedekah, dan aku juga tidak punya banyak sedekah. Mungkin orang miskin mungkin ya kan. Betul. Sehingga nggak bisa sedekah banyak. Puasanya juga kan puasa banyak kan ya. Selain puasa fardu Ramadan yang 1 bulan dilaksanakan, kan ada puasa sunnahnya Senin Kemis. Ada puasa Daud, ada puasa Ayamul Bid dan yang lain. Dia mengatakan saya nggak punya puasa yang banyak, enggak. Kemudian apa yang kupersiapkan, kata Rasulullah. Orang itu mengatakan walakin uhibbuka ya Rasulullah. Dia, akan tetapi di dalam hatiku ini dipenuhi rasa cinta kepadamu wahai Rasulullah. Nah, setelah mendengar itu, ya Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Ya udah, nanti kamu di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini dalam sebuah hadis dan ada riwayat seperti itu. Ini pentingnya rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nah, yang jelas tadi, tapi cinta itu tidak hanya cukup disampaikan, tapi dapat pembuktian. Nah, buktinya dengan tadi di antara yang disebutkan di situ, buktinya juga man habba syai'an kafura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, termasuk tandanya itu suka menyebutnya atau banyak menyebutnya. Jadi termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah apa? Ya kita sering menyebut namanya dengan cara bersolawat. Arahnya ke situ. Atau lagi dengan cara apa? Dengan kita memberikan harta kita sebagai wujud cinta kepada Rasulullah pada saat hari gelaran beliau, pada biasanya mungkin seperti itulah kita mengeluarkan harta kita, menasarofkan harta kita untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada itu, mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Seperti itu. Sehingga adatnya orang-orang Islam yang mungkin ya yang Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, biasanya tiap bulan Maulud ya, ini Rabiul Awal, nanti banyak peringatan Maulid Nabi. Ya, seperti itu. Apakah ini ada dasarnya? Kalau kita review ke belakang semuanya, ini ada. Rasulullah itu dulu pernah ditanya terkait beliau sering puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa kok ketika hari Senin kok berpuasa? Beliau mengatakan, di hari ini aku dilahirkan, di hari ini juga aku diutus menjadi Rasul. Jadi di hari Senin itu beliau puasa, alasnya seperti itu. Secara tidak langsung kan beliau berarti menghormati hari kelahiran beliau. Ya. Itu kalau ditanya dasarnya Maulid Nabi. Dulu Rasulullah pernah ditanya seperti itu. Pernah. Ya, kenapa? Kalau di Arab misalkan ada nggak tradisi Maulid Nabi seperti itu? Ya, punya kan? Ya ada. Ada tapi sebagian. Ada yang aliran yang ahli sunnah kan ya. Kalau yang kata kita sebut Wahabi kan nggak ada. Ya. Itu kan nggak ada. Tapi kalau di kita yang Sunni lah, Sunni ahli sunnah itu. Bahkan dulu kan kalau Maulid secara besar-besaran gini, dulu itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memulai acara Maulid Nabi secara itu tujuannya juga bagus, Maulid. Di antaranya gitu, beliau itu dulu melihat orang-orang Islam itu sudah mulai jauh dari agama, dari agama, sehingga beliau membuat Maulid Nabi itu tujuannya menyampaikan sirah Nabi, sejarahnya Nabi, supaya orang ini bisa mengikuti. Gitu lah. Ini seperti ini. Bagaimana keteguhan beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana akhlak beliau kan disampaikan pada saat Maulid Nabi. Harapannya seperti itu, orang nanti kan sesuai dengan dewa Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi benar-benar dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada suri tauladan yang bagus bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan sampai akhirat. Kalau kita nggak kenal kan ya nggak mungkin kan kita bisa meniru. Misalkan ada orang gambarannya ya, Ustaz ya, ada orang jatuh misalkan, nggak kenal, paling cuma dilihat, karena nggak kenal. Berarti lewat sholawat itulah, walaupun kita tidak melihat langsung baginda Rasulullah, lewat sholawat itu. Jadi manfaatnya sholawat itu banyak sekali ya. Banyak, bukan hanya di dunia maksud saya. Iya. Terkait sholawat ini juga ada cerita. Saya pernah baca di kitab namanya Anisul Mu'minin. Nah, ini ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu itu ketika sahabat ini berjalan lewat di pegunungan Kurma, ternyata melihat Rasulullah itu sujud. Dalam keadaan sujud, Rasulullah sujud. Nah, dia nggak tahu sujud apa yang Rasulullah. Ditunggu terus. Lama sekali Rasulullah tidak mengangkat kepalanya, tetap sujud beliaunya.
Ditunggu terus sama sahabat ini. Akhirnya lama, terus beliau mengangkat kepalanya selesai sujud. Sahabat ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau sujud sangat lama sekali. Sampai-sampai aku mengira engkau ini meninggal dalam keadaan sujud tadi. Jadi kita tunggu terus sampai ternyata engkau masih hidup dan mengangkat kepala bangun dari sujud. Ternyata apa itu? Ya. Benar jelas-jelas tadi begini. Sebenarnya ada apa wahai Rasulullah? Engkau kok sujud lama sekali? Rasulullah menjawab ini. Tadi ketika aku lewat ini, malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan, ya Rasulullah, assalamu yaqra'uka salam ya Rasulullah. Allah yang Maha Salam, ya maksud sifatnya Allah kan ada salam ya, menyampaikan salam kepada engkau dan mengatakan dan memberikan dawuh ya untukmu bahwa dari umatmu siapapun dia yang membaca sholawat 1 kali maka Allah akan mengampuni dosanya, memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Karena inilah ya, karena ini Rasul sujud. Hanya 1 sholawat. 1 sholawat. Jadi misalkan saya berselawat 1 kali. 1 kali. Allah Membalasnya. Membalas 10. itu dengan ampunan, dengan kasih sayang, dengan rahmat 10 kali. 10 kali lipat. Nah itu saudara, makanya kita jangan berhenti untuk bersolawat. Ya. Apalagi kita solawat sambil bersedekah. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Jadi di kajian yang kedua ini, yang kemarin kan yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini kedepannya ini masih banyak yang dibahas masalah tentang dunia sampai akhirat. Ya. Karena apa? Kalau di dunianya kita itu selamat, seperti itu ya Ustaz ya. Insya Allah kita di alam barzah selamat. Kalau di alam barzah selamat, bagaimana terusannya Ustaz? Kalau barzah sudah selamat, nanti di akhirat ya sudah otomatis selamat. Insya Allah selamat ya Ustaz ya. Nah Otomatis. itu pun tidak jauh dari berkah sholawat Nabi. Terus apa lagi Ustaz? Selain itu masih adakah untuk umatnya yang misalkan punya iman setipis debu, tapi orang itu pernah bersolawat misalkan di masa hidupnya, ya entah itu bersolawat di saat pernikahan, habis itu tidak bersolawat gitu maksud saya. Apakah itu termasuk masih umatnya Rasulullah seperti itu Ustaz? Ya, mungkin ini bisa kita sambung ke yang kemarin kan, masih ingat kajian kemarin ya. Nah betul Ustaz, Umat kita Rasulullah. nyambung. Ya, umat Betul. Rasulullah itu kemarin kan dibagi jadi 3. Dibagi jadi 3. Nah seperti pertama, itulah. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Ya. Ada yang sepertiga itu masuk surga tanpa hisab. Nah Yang kedua nanti ada yang berdosa, ya, dosanya banyak, dia itu ya Islam, tapi juga masih maksiat, dosanya banyak, ya, dan diampuni oleh Allah sehingga akhirnya juga masuk surga. Itu mata Rasul yang sepertiga kedua. Yang terakhir kemarin saya katakan, dia itu enggak punya kebaikan sama sekali. Bahkan, di dunia nih. Di dunia. Bahkan Jibril itu ke malaikat yang disuruh, dia itu melihat, loh, ya Allah, saya nggak melihat kebaikan sama sekali di orang ini. Seperti saya. Jadi kamsalil jibal, dosanya seperti gunung, gunung-gunungan kayak gunung. Jadi yang terlihat di akhirat itu hanya dosa. Dosa kalau itu. Dosa tangan saya mau ke situ, ke sana, ke sini. Ya terus gimana Ustaz? Dan setelah itu ya, hanya saja saya pernah melihat orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat yang kemarin ya. 2 kalimat syahadat. Betul, di saat pernikahan. Dulu saya Ustaz. Tapi insya Allah kedepannya tidak Ustaz. Amin ya. Kemudian itu Allah mengatakan, masukkan dia surga. Udkhulul jannata bi rahmati, masukkan surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Akhirnya masuk surga. Tapi Masuk. surganya itu yang bagus atau yang tapi menurut saya Ustaz Ya, ya tetap nanti bertingkat-tingkat lah. bertingkat-tingkat kan katanya, kan seperti itu ya. Dikotri marotibihim ada, jadi sesuai tingkatannya. Tapi mungkin orang yang masuk surga yang terakhir itu Ustaz, enggak apa masuk ke surga di pinggirannya. Bahkan seperti itu Ustaz ya. Daripada yang hanya dapat ampunan katanya tadi itu hanya di hari Senin. Iya, Saking murahnya Allah karena syafaat, karena bahagianya karena bahagia. sampai keluar air. Iya, dari Disitulah kecintaan Allah kepada kita. Apalagi kita sebagai umatnya bersolawat. Kalau bersolawat itu kita nggak terhitung Ustaz. Dalam sholat berapa kali? Itu kalau sholat. Ya kalau nggak sholat kan seperti itu. Iya. Misalkan begini Ustaz, saya mau tanya. Saya kan sebagai tukang bangunan. Iya.
Saya kadang-kadang kan daripada saya itu daripada kerja kan pasang batu, kadang pasang macam-macam nama tukang bangunan Ustaz. Saya tuh sering kali, bukan kadang-kadang, memang sering di setiap saya bekerja ketika nggak ada lawan bicara, saya itu berselawat sambil kerja. Itu hukumnya gimana Ustaz? Baik, bagus itu. Tapi kan saya tidak keadaan suci. Nggak apa-apa. Jadi berpikir nggak dalam keadaan. Bahkan keistimewaan sholawat itu ketika kita mungkin bersolawat, ada banyak keterangannya. Kok di situ kita ada riaknya, yaitu pamernya, itu tetap kita mendapatkan pahala. Oh gitu ya, tetap mendapatkan pahala. Nah, itu keistimewaan bersolawat seperti itu. Maka kok di masjid ada tibaan kita pegang mic-nya mungkin karena ingin dilihat orang atau hanya action supaya, tapi kita bersolawat ada niat-niat seperti itu, tetap diterima Allah dan tetap dapatkan pahala. Luar biasa berarti Ustaz. Iya, untuk sholat luar biasa. Berarti kalau sholawat walaupun kita itu gaya kayak tongsis, berarti masih diterima. Iya. Tapi kalau sholat misalkan gaya misalkan Allahu Akbar, kan nggak diterima tuh Ustaz. Iya. Tapi kalau bersolawat bebas ya. Bahkan saya Ustaz naik motor tapi entah itu memang Allah menyelamatkan Tapi kalau keyakinan saya bukan kebetulan Ustaz. Tapi memang Allah yang menyelamatkan saya. Pada malam Jumat, Ustaz anak saya yang laki-laki masih kecil, sekitar umur 2 tahun di Surabaya. Hujan tengah malam Ustaz. Nah, saya ngelembur di proyek sendirian. Karena saya itu banyak yang saya nafkahi, kan ada anak yatim 2 yang saya nafkahi. Anak saya sendiri 1 sama istri saya. Saya hidup di kontrakan. Jadi malam hari saya ngelembur sendiri Ustaz. Ambil pasir sendiri dari bawah, keramik, semen, saya bawa ke lantai 3. Di lantai bawah itu banjir Ustaz. Air itu sedengkul. Tiba-tiba kabel itu putus. Nah, gelap kan di atas. Saya turun hanya berbekal korek api itu. Dan saya itu nggak sadar, ternyata kabel ini putus, makanya di atas mati. Ternyata lampu di depan banyak orang-orang nyala gitu. Saya ambil kabel itu Ustaz air dalam sedengkul, saya sambung, nyetrum Ustaz, gitu. Dan saya sadar saya lempar gitu, kok nyetrum? Ya itu saya habis gitu, lampu itu padam semuanya, padam semua. Orang yang melihat saya, katanya saya itu keluar percikan petir. Dikira saya sudah mati. Saya hidup sampai sekarang Ustaz. Yang pertama, yang kedua saya nelayan di Banyuwangi Ustaz. Saya nelayan itu kapal saya itu nabrak karang, pecah. Yang hidup orang 4. Nah, dengan spontan, buar. Saya bukan Allahu Akbar Ustaz. Ya Rasulullah. Teriakan saya, ya Rasulullah. Bukan Allahumma sholli bukan. Langsung ya Rasulullah. Langsung saya bersolawat. Saya hanya membawa botol aqua itu Ustaz. Orang-orang yang sama saya, orang 3 itu, 4 sama saya. 2 hari 2 malam di lautan terombak-ambing hidup. Ayo bersolawat. Saya yakin. Padahal waktu itu saya belum dapat pencerahan dari itu. Cuman memang dari dari kecil memang saya kalau dikasih tahu sama guru ngaji, terus siapa yang memberi saya ilmu, misalkan alif, saya nggak pernah meninggalkan kiai itu. Siapa yang guru saya yang memberi ilmu sama saya bismillah misalkan, saya tidak pernah lupa. Walaupun saya ada di Bojonegoro seperti ini, guru saya di Jember, saya tetap datang. Karena mbah saya dulu seperti itu. Kalau kamu berguru, siapa yang memberi ilmu, baik ilmu apa saja. Bahkan ada lagi Ustaz, ngajarin saya cara buat kurungan ayam dari bambu. Itu pun saya doakan sampai sekarang. Karena itu juga ilmu. Ya, itu kan Sayyidina Ali kan pernah juga mengatakan, Sayyidina Ali kan terkenal bahwa beliau itu pintunya ilmu. Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kalau aku itu kotanya ilmu, katanya Rasulullah. Sayyidina Ali ini adalah pintunya ilmu. Nah, beliau itu pernah dawuh, ana allamani ana abduman allamani walau harfan wahid. Saya itu hamba sahayanya orang yang mengajarkan aku meskipun hanya 1 huruf. Itu Sayyidina Ali. Kalau masalah tentang guru memang seperti itu ya.
Jadi kita nggak boleh membedakan guru, meskipun hanya mengajarkan sedikit, kalau itu memang ilmu ya tetap harus kita hormati. Oh, berarti langkah saya ini sudah benar. Betul, Sudah betul ya. sudah benar sekali ya. Kemudian yang terkait sholawat itu kan, sholat itu kenapa istimewa itu diantaranya ibadah-ibadah itu kan biasanya Allah hanya memerintahkan sholat, zakat, haji kan gitu ya. Tapi kalau sholat ini lebih istimewa, kenapa? Karena Allah sendiri bersolawat. Iya. Ya, dalam Al-Quran kan itu ya. Jadi, Innallaha wa malaikatahu. Allah kan penciptanya, Iya. tapi Allah masih Sholat. Itu kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu bersolawat kepada malaikat juga bersolawat. bersolawat. Berarti bukan hanya umat manusia. Iya, bukan. Berarti saking istimewa. Sholawat ya. Nah, Nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima itu ya. Dan setelah itu baru Allah dan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah dan Berarti begini ya Ustaz, sejahtera. ketika saya Ya. berdampak ujian atau musibah, tapi bagi saya musibah itu beda, ujian itu beda. Ya. Anggaplah itu ujian ya musibah, karena Ya. saya nggak tahu mana ujian mana musibah. Ya. Tapi saya selalu dapat pertolongan, walaupun tidak secara langsung Allah nampak tidak, Ya. lewat lantaran orang lain. Itu sering saya alami Ustaz, seperti itu. Mungkin itu berkahnya banyak sholawat itu ya. Mungkin itu, saya kan berkendara juga Baca sholawat. baca sholawat. Iya. Ada orang nyalip saya itu apa namanya? Kecelakaan di depan. Nah, sedangkan saya itu sudah mau beruntung kan kecelakaan itu. Tiba-tiba tangan saya itu nggak sengaja kok saya bisa ngerem, saya nggak sadar gitu. Jadi mana masih selamat saya. Tapi memang selalu saya. Memang ada kiai yang apa ngarani mengijazahkan suatu amalan bahwa katanya temannya orang berpergian itu sholawat dan sholawatnya itu nggak panjang, yang biasa dikatakan sholawat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad itu paling dikit biasanya. Kalau dalam perjalanan kalau bisa jangan tinggalkan sholawat itu, sholawat Jibril meskipun dengan nyetir ya itu memang seperti itu kan lebih mudah, lebih apa ya lebih pendek, lebih nyaman Ustaz, lebih mudah kita intinya. Kita kan cari yang mudah. Kalau yang sulit untuk apa? Beda kan kalau duduk, kalau berkendara kan sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saya misalkan Ustaz ya, saya bersolawat, tapi dengan nadanya itu kayaknya ada cengkoknya itu gimana hukumnya Ustaz? Misalkan sallallahu alaihi Muhammad, ada lagunya gitu ya? Ada lagu-lagunya gitu. Nah, seperti itulah, seperti orang nyanyi misalkan. Tapi bersolawat niatnya gitu. Enggak apa-apa juga. Ya tadi kelebihan sholawat tadi. Ya, ibadah yang mudah lah gitu kayak. Karena saya rasakan gini Ustaz, misalkan saya bersolawat nyaman gitu ya. Tapi gini, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu kan saya nyetirnya gimana Ustaz? Gitu kan ya. Iya. Tapi saya kan nyantai gitu ya. Ya nggak apa-apa sambil nggak apa-apa ya Ustaz ya. Apa-apa. Nah itu saudara ya, kelebihan sholawat itu kata Ustaz tadi, misalkan kita agak gaya lah pegang mic misalkan karena ada gadis sebelah misalkan ya Ustaz ya. Kan anak muda seperti itu Ustaz. Masa Ustaz kan kaum muda juga kan. Nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nggak apa-apa. Maksudnya yang penting niatnya bersolawat. Karena itu hubungannya tadi rasa cinta kita dengan Rasulullah. Seperti itu. Tapi saya memang sering merasakan yang terjadi, banyak yang saya alami Ustaz ya. Bukan cerita tahayul. Memang, tapi waktu itu saya kan belum tahu, baru ini saya tahu kelebihan sholawat. Memang dari dulu saya kan ya senang gitu loh. Senang bersolawat. Iya. Alhamdulillah. Jadi semoga saja nanti setelah dapat keterangan ini ada penjelasan ini lebih menjadikan kita lebih suka bersolawat, lebih cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Karena saya kan terlahir dari orang kampungan, jadi jauh dari dari orang-orang yang ngerti namanya orang desa seperti itu. Jadi penemuan saya waktu itu kan gini, ya sholawat kok di dalam sholat, berarti sholawat ini baik. Kalau nggak baik, kok setiap sholat ada sholawatnya. Bahkan jadi rukunnya tuh, rukun polinnya kan baca sholawat itu. Kalau nggak baca sholawat ya nggak jadi sholat kita. Di tahiyat itu kan tasyahud kan terus ada baca sholawat itu. Kan batas sampai sholawat itu. Tapi sholawat itu ada yang jelek nggak Ustaz?
nggak ada. Bahkan sholawat itu kok sama kita buat redaksi sendiri, ya, niatnya buat sholawat, ya, dan kita buat redaksi sendiri, nggak apa-apa, boleh. Mana kita bisa nyusun bahasa Arab sama, ya kan. Kemudian kita membuat susunan yang di situ kita. Tapi dulu begini Ustaz, Iya. kenapa saya bertanya sholawat kok ada yang jelek apa enggak kan gitu kan saya tadi. Karena dulu saya pernah Ustaz ya diundang ikut kundurinan dulu satu desa. Setelah itu setelah baca sholawat orang itu Iya. buyar. Itu gimana maksudnya Ustaz? Itu sholawat apa namanya? itu ya sudah kebiasaan saja sebenarnya. Tapi itu niatnya mungkin juga baik. Mungkin niatnya kan gini dah. Majelis ini atau perkumpulan ini. Tadinya berkumpul Ustaz. Iya, kita tutup dengan sholawat. Sebagai tanda buyar selesainya acara. Tujuannya kan nanti dengan ditutup dengan sholawat itu dapat keberkahan atau ada berkahnya di dalam majelis ini. Untuk bekal. Mungkin seperti itu. Untuk bekal orang yang pulang dari acara. Iya. Untuk bekal untuk orang yang ditinggalkan seperti itu. Ditutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bubar kayak tahu gitu. Oh itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Saya takut mau baca Allahumma sholli ala Muhammad. Saya takut jadinya. Orang kok pada bubar lah gitu. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Oh itulah saudara-saudari. Jadi karena ini waktunya sudah cukup malam, karena katanya Ustadz tadi Allahumma sholli ala Muhammad, orang itu bubar. Jadi di kesempatan malam ini saya mohon undur diri. Insya Allah di lain waktu kita akan disambung lagi oleh Ustadz Junaidi, karena besok ada acara ya Ustadz ya? Iya. Di mana Ustadz? Di Kanor. Di Kanor ya, acara pengajian ya? Acara pengajian. Ya. Dalam rangka apa Ustadz? Dalam rangka memperingati kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-81. Oke, saudara-saudari ya, ini besok malam ada live streaming di channel Ustadz Junaidi ya, di mana beliau langsung tampil di acara kemerdekaan ya, mendoakan bagi yang pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang memperjuangkan kita. Kita sekarang tinggal duduk manis, tinggal pegang mic, tinggal minum kopi misalkan ya, saya contohkan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi pahlawan kita dulu itu perang. Makanya Ustadz ini alhamdulillah dapat bagian untuk mendoakan para pahlawan kita, dan kita saling mendoakan seperti itu ya. Jadi begini Ustadz, saya mau undur diri Ustadz ya. Nah Ustadz lagi kan rumahnya jauh. Jadi kalau ada waktu lagi Ustadz, jangan bosan-bosan ya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang walaupun tidak kenal, contohnya tadi kita tidak kenal dengan Rasulullah. Lewat sholawat kita dapat syafaat. Nah saudara-saudara yang di luar tidak kenal dengan Ustadz. Nah lewat channel ini kan sudah kenal jadinya. Semakin banyak saudara, semakin banyak silaturahmi. Sekarang dipermudah ya Ustadz ya. Lewat YouTube, ya kan? Lewat TikTok, ya kan? Apapun medianya, selagi yang disampaikan itu kebaikan, ya kan? Ya, semuanya kan menjadi sunnah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kan gitu. Iya. Kenalkan Ustadz, biar saudara-saudara di luar sana tahu nama Ustadz. Nanti dikirain namanya dipalsukan. Sekarang banyak pemalsuan Ustadz. Betul, kembangin aja palsu. Iya. Nah, namanya Ustadz biar memperkenalkan diri. Ya, nama saya itu Ustadz Agus Junaidi. Iya. Ya, Ustadz Agus Junaidi. Nah, berdomisili di Desa Tegalpodo. Di Desa Tegalpodo. Barangkali gini maksud Ustadz. Barangkali ada saudara yang baru kenal di wilayah Bojonegoro. Kok enak ya dengar kajiannya Ustadz Junaidi, barangkali ada hajatan misalkan kinatan atau pernikahan atau tingkepan itu orang meteng udah Ustadz. Ngerti kan tingkepan teman? Berarti podo bahasanya. Silahkan saudara-saudari di layar Android saudara ini kan ada nomornya Ustadz Junaidi. Barangkali yang belum tahu rumahnya mau ngundang bisa WA ya Ustadz, boleh ya? Boleh. Ya itulah saudara-saudari, karena ini tadi sudah dibacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, makanya orang-orang pada bubar. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Ya Ustadz ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat terima kasih untuk
kalau orang tua bilang itu jangan bosan-bosan nak untuk mendapatkan ilmu. Jangan pandang usianya lebih muda, kalau ilmunya lebih paham itu lebih dihormati kan seperti itu. Jadi saya mohon maaf sama Ustadz sudah saya undang jauh-jauh seperti apa namanya itu Jelangkung. Datang saya undang, pulang sendiri kan. Nah, jadi teman-teman ya, jangan lupa ya besok malam live streaming Ustadz Junaidi ya di channel Ustadz Junaidi, langsung live streaming besok malam ya. Jangan lupa antara jam 8 ke atas, jam 8 malam bukan jam 8 pagi teman-teman ya. Oke, saya mohon undur diri ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sayang? Doakan semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Sudah ngopi, dorong dulur-dulur. Monggo ngopi dulu, ben tambah makmur. Sambil ngaji, sambil mencari ilmu, bekal hidup dunia sampai akhiratmu. Lewat konten channel YouTube Ngopi Koplak Mulyono yang selalu menghibur. Adminnya Mulyono, teman yang ngaji hati, cerita urip menghadapi zaman iki. Ngopi dulu, ayo dulur, sambil ngaji badan makmur. Ngopi dulu, ojo lali ngaji hati, ben tentrem ning ati. Urip ning akhir zaman, banyak godaan datang bersama. Ayo dulur, kuatkan iman, jangan sampai tersesat di tengah jalan. Ngopi ngati, ngaji hati, Mulyono, jos. Zaman saiki akeh godaan, media sosial rame pemberitaan. Kadang gawe hati dadi bingung, mana yang benar, mana yang munggung. Ayo sedun pado iling,
menyantai, memperbaiki diri. Ngopi Koplak Mulyono hadir menyapa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, 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 ya. Dulur kami, ngopi sih, ngaji sih, hati dijaga, iman dikuatkan. Ora usah merasa paling benar. Kita semua masih belajar. Yang penting tulus memperbaiki diri. Mugi Gusti paling ridho sabar hami. Dari ngopi kita bersilaturahmi. Dari ngaji kita belajar mengerti. Semoga channel ini membawa manfaat, menjadi pengingat di akhirat. Ngopi dulu, ayo dulur, sambil ngaji ben hati makmur. Ngopi dulu, ojo lali, ngasihani ben tentrem ning ati. Urip ning akhir zaman, ayo bersama menjaga iman. Doa dan zikir jangan ditinggalkan. Semoga selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, salam ngaji, salam ngaji ati. Ngopi Koplak Mulyono, monggo ngopi dulur-dulur, sambil ngaji ben tentrem ning ati. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.